Assalamualaikum. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denada. Nah, seperti yang sudah kita ketahui saat ini, coronavirus telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Dan sudah kita ketahui pun, kasus positif corona di Indonesia sudah melebihi 10.000 kasus. Wow. Nah, hal ini menyebabkan pemerintah menetapkan peraturan yaitu sistem PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Nah, salah satunya yaitu Presiden Jokowi menghimbau kepada masyarakat untuk saat ini tidak melakukan mudik lebaran karena demi memutus penyebaran rantai corona ini. Nah, meskipun pemerintah sudah menetapkan sistem tersebut, ternyata masih ada warga yang nekat melakukan mudik lebaran. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa video warga yang sempat viral, beberapa warga yang tetap nekat melakukan mudik. Mari kita tonton dan kita simak videonya. Aparat Polresta Solo, Jawa Tengah menemukan seorang pemudik yang menumpang di sebuah mobil box. Setelah diperiksa, pemudik dari Semarang ini mengaku ingin pulang ke Boyolali karena sudah tidak memiliki penghasilan akibat pandemi corona. Peristiwa ini bermula saat polisi mendatangi sebuah warung makan dan mendapati seorang perempuan yang diduga pemudik. Polisi menanyai perempuan tersebut. Setelah ditanya lebih intensif, akhirnya perempuan itu mengaku datang dari Semarang dan menuju Boyolali. Terkait dirinya bisa berada di Solo, perempuan tersebut mengaku menumpang mobil box salah satu perusahaan farmasi. Oleh polisi, perempuan dan sopir mobil box diarahkan ke Boyolali untuk melapor ke otoritas setempat. Saudara dari mana? Saya konfirmasi demikian, kemudian saya arahkan agar supaya tidak keluyuran di Solo. Kemudian sedatangnya di Boyolali juga secara prosedur saya perintahkan agar ke kecamatan dulu, ke puskesmas dan sebagainya, untuk ngecek kesehatannya. Ya, saya kira itu. Sementara di Karawang, Jawa Barat, saudara petugas gabungan memperketat penjagaan wilayah perbatasan dengan Jakarta dan Bekasi. Tidak hanya kendaraan pribadi dan bus angkutan penumpang yang diperiksa, truk angkutan sembako dan angkutan barang juga diperiksa untuk mengantisipasi warga yang berusaha mudik dengan bersembunyi di dalam truk jenis tersebut. Akibat ketatnya penjagaan, arus lalu lintas jalur arteri Bekasi-Karawang sempat tersendat. Di Surabaya, Jawa Timur, polisi yang berjaga di pintu masuk kota Surabaya mendapati mobil pemudik dari Jakarta yang lolos dari pantauan petugas. Warga berdalih hendak mengantar saudaranya bersilaturahmi di Sumeneb. Polisi mengawasi kendaraan di pintu keluar tol Gerbang Industri. Hasilnya ada kendaraan dari Jakarta yang berisi 7 penumpang. Polisi langsung mendata pengemudi dan penumpangnya yang akan melakukan perjalanan menuju Sumeneb. Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sumeneb agar disiapkan tempat karantina bagi pemudik asal Jakarta ini. Kita berhentikan, kita interogasi, ternyata mereka berasal dari Jakarta. Beberapa di antaranya KTP Madura. Jadi mereka hendak pulang mudik ke Madura. Jadi kita hentikan, kita perintahkan untuk keluar, lalu kita cek suhu tubuhnya. Suhu tubuhnya juga normal semua. Nah, saat ini sedang kita berikan himbauan, apabila mereka akan ke Madura, kita akan koordinasi dengan pemerintah di sana untuk menyampaikan ada warganya yang akan mengarah di sana, sehingga nanti di sana mereka akan mengikuti karantina. Berusaha mengelabui polisi untuk bisa mudik di tengah pandemi corona, usaha warga ini gagal.
Agar tidak dicurigai, warga yang hendak mudik ini menyelundupkan barang bawaannya di bagian belakang truk. Bukan hanya tas, tetapi juga ditemukan 7 sepeda motor di dalamnya. Polisi sudah mencurigai sopir yang akhirnya diberhentikan di dekat pintu tol Cikarang Barat, Jawa Barat. Menurut rencana, barang-barang milik pemudik ini akan dibawa ke wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Sopir truk langsung dibawa ke pos pengamanan untuk dimintai keterangan. Warga mungkin mengira tengah malam dan dini hari adalah waktu yang aman dari pantauan petugas. Namun mereka salah. Polisi mendapati ada 16 mobil travel yang membawa pemudik menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diberhentikan di wilayah Cikarang. Setelah didata, warga diminta langsung kembali ke Jakarta. Mudik ke Kebumen. Iya. Ini bagaimana Bang bisa ikut travel begini? Sekarang kita jadi mau Apa Pak? ya ngikut aja ada teman yang ini rombongan. Ditawarin lewat apa Pak? Medsos atau WhatsApp Pak? Orang masih tetangga karena kampung. Oh ditawarin untuk mudik ya Pak? Nah kita kan udah nggak kerja Pak, udah 2 minggu. Kamu? Kontrak. Nah kita Pak nggak apa? Udah mau bisa bayar kontrak aja. Pulang lah. Sementara itu, sopir travel mengaku dalam satu bus mengangkut 5 orang pemudik yang dibawa dari Jakarta. Pendaftaran penumpang mudik sendiri berasal dari mulut ke mulut dan diberangkatkan setelah maghrib. Gimana Bang? Sekarang Ketat? di kota utama. Oh ini Abang travelin mereka pemudik ini? Bukan ini kan mau ini siapa apa? Orang-orang udah gak kerja lah, mau pulang, mau berangkat tuh. Jakarta udah gak makan dah. Ada harus di Jakarta mulu. Gitu. Oh, ini nawarinnya bagaimana Bang? Bukan nawarin, dia yang apa? Ya ada yang kontak dari saudara terus ke kami. Sementara itu, belasan mobil travel hasil razia tim Polda Metro Jaya kini berada di kantor polisi. Polisi menerapkan sanksi tilang kepada sopir dan menahan kendaraannya di kantor polisi. Tadi malam antara pukul 9 sampai pukul 12 malam di pos penyekatan Cikarang Barat kita hanya dalam waktu 3 jam saja kita amankan 15 travel gelap, travel liar ya, yang mengangkut kurang lebih sekitar 113 penumpang keseluruhannya ya, untuk tujuan ke Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, mereka tiap penumpang itu ditarik antara 300.000 sampai 500.000. Polisi akan semakin gencar mengawasi warga yang hendak mudik, apalagi hari Idul Fitri semakin dekat. Tujuannya demi kepentingan Bunyikan di belakang mobil pickup. Sejumlah pemudik terjaring petugas gabungan yang berjaga di checkpoint di kawasan Rungkut Industri, Surabaya. Untuk mengelabui petugas dan demi lolos ke kampung halaman, 8 pemudik ini bersembunyi di bak belakang mobil pickup yang ditutup terpal. Dari pemeriksaan, mereka berasal dari Malang dan hendak pulang ke Surabaya. Pada waktu petugas gabungan melaksanakan pemeriksaan, didapati satu unit pickup dengan ditutup terpal di bagian belakang, plat luar Surabaya. Ketika itu kita hentikan, kita lakukan pemeriksaan. Ternyata di bak bagian belakang yang ditutup terpal ada 8 orang laki-laki. Setelah kita cek, ternyata pekerja dari Malang yang akan pulang ke Surabaya. Jadi mereka menggunakan terpal untuk menghindari pemeriksaan karena ada larangan mudik. Meski tidak ditilang dan lolos tes pengecekan suhu tubuh, 8 pemudik tersebut langsung diminta kembali ke Malang. Masih di Surabaya, tepatnya di Bundaran Waru yang juga checkpoint pintu masuk Surabaya, petugas gabungan menemukan 1 orang dengan status orang dalam pemantauan yang tetap nekat berkendara dan hendak masuk kota Surabaya. ODP asal Banyuwangi ini akhirnya diamankan petugas. Status ODP diketahui dari surat keterangan Dinas Kesehatan Jember. Pria ini mengaku telah kehilangan pekerjaan akibat pandemi corona di Banyuwangi dan ingin pulang ke Madura lewat Surabaya. Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, 8 pemudik dari Jakarta dipastikan positif terinfeksi corona. Melanggar larangan mudik, mereka tiba di Cilacap menggunakan jasa travel. Setelah dinyatakan positif corona, 8 pemudik asal Jakarta ini diisolasi di ruang perawatan RSUD Majenang, Cilacap. Kondisi mereka sehat dan tidak ada gejala penderita virus corona.
Biasanya speedboat itu digunakan untuk apa? Apakah memang untuk mengangkut penumpang seperti ini atau? Memang kami mengangkut penumpang dari biasa. Pisang ke Makarti. Oh, Makarti. Itu kita mau cuma di situ. Baru kali ini. baru kali ini. Iya, baru kali ini. Tahu nggak Pak kalau bawa itu melanggar? Tahu nggak? Enggak. Oh, udah tahu Ya, ya. kami kan cuma di situ kan. Yang penting dapat duit, udah Pak. Mau turun di mana? Mau turun di Nusa. Di area pelabuhan. Ternyata ini ditemukan 2 kapal ini, 1 unit kapal speed ini dengan mesin 40 PK, ini dengan merek tulisan di kapalnya itu Heriadi, dan satu lagi Putra Aswara, ini kapal jadi membawa penumpang. Mereka ini memang membawa penumpang dari mana? Tungsang, nah, Banyuasin, Banyuasin dibawa ke sini. Yang satu kapal membawa 6 penumpang, 6 penumpang ya. Yang satu 4 penumpang. Nah, di sini dia sambil jadi apa? Ada transaksi pembayaran. Ntar satu sewanya berapa? 1,5 ya? 1,5 juta nyebrang ke sini. Nah, padahal kita kan sudah wanti-wanti, jangan ada yang menyeberangkan penumpang. Supaya kita memutus rantai, yang sana nggak usah ke sini, yang sini juga nggak ke sana. Nah, itu dia beberapa video warga yang sempat viral, yaitu beberapa warga yang nekat melakukan mudik dengan melakukan berbagai cara. Nah, seperti yang sudah kita lihat dalam video tersebut, meskipun pemerintah sudah menetapkan peraturan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, ternyata hal ini tidak membuat para perantau atau para pemudik yang ingin pulang ke kampung halamannya itu merasa ciut. Memang mudik saat lebaran merupakan hal yang paling dinanti-nantikan oleh para perantau untuk kembali ke kampung halamannya dan bertemu para keluarganya. Dan juga mudik ini sudah seperti menjadi tradisi adat bagi masyarakat Indonesia. Tetapi kita harus dapat dengan bijak menyikapinya dalam kondisi yang seperti ini. Kenapa? Karena apabila kita melakukan mudik dalam kondisi yang seperti ini, kita bisa terpapar ratusan hingga ribuan orang dalam perjalanan. Tentu saja kita dapat lebih berdekatan dengan banyak orang apabila kita menggunakan transportasi umum seperti kapal laut, bus, dan pesawat terbang atau sebagainya. Nah, kita pun tidak hanya berdekatan dengan para pemudik, tetapi kita juga bisa berdekatan dengan para penjajah makanan, petugas tiket, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini kita tidak bisa dapat mengetahui mana saja yang sudah terinfeksi COVID-19 ini ataupun tidak. Bahkan pasien ataupun orang yang sudah terkena virus ini mungkin saja tidak mengetahui bahwa dirinya sudah terkena virus ini karena tidak menunjukkan gejala. Nah, tidak hanya itu, coronavirus ini ternyata bisa saja menyebar melalui benda-benda yang sudah terkontaminasi virus. Lalu kita menyentuh bagian mata, hidung, ataupun mulut tanpa mencuci tangan. Nah, sekarang kita bayangkan apabila sekelompok para perantau melakukan mudik lebaran dalam kondisi yang seperti ini tanpa sadar, mungkin mereka atau salah satu dari mereka telah membawa virus ini dari
kota tempat mereka tinggal, apalagi kota yang mereka tinggali ini sudah dalam status zona merah. Nah, tanpa disadari pun orang ini telah menyebarkan virus ini ke belasan bahkan ratusan orang. Nah, tanpa sadar pun mereka telah membawa virus ini ke kampung halamannya. Karena tanpa mereka sadari pun mungkin saja mereka telah membawa virus dari kotanya atau dalam perjalanan. Dan sekarang bayangkan lagi apabila mereka, saat mereka telah kembali ke kampung halamannya dan mungkin salah satu dari mereka telah membawa virus ini, dan tanpa sadarnya lagi mereka telah menyebarkan virus ini ke orang-orang yang berada di kampungnya, apalagi seperti orang yang mudah terinfeksi, mungkin seperti orang tua, anak-anak, bahkan sanak saudara dan yang lainnya. Nah, tentu kan hal ini sangat-sangat tidak kita inginkan. Nah, maka dari itu marilah kita bekerja sama untuk saat ini memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan salah satu caranya untuk saat ini jangan dulu kita melakukan mudik lebaran demi memutus rantai penyebaran virus ini. Dan juga dalam peraturan dalam kondisi yang saat ini, yaitu kondisi PSBB ini, tetaplah berdiam diri di rumah. Apabila tidak ada hal yang penting, janganlah keluar rumah, jangan nongkrong jangan nongkrong seperti hari biasanya, dan di rumah tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, dan juga apabila ingin keluar rumah ada hal yang mendesak atau ada hal yang penting, jangan lupa untuk menggunakan masker, dan juga jangan lupa untuk selalu berpikir optimis bahwa wabah ini akan cepat berakhir. Oke, sekian dari saya, and thanks for watching.